Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam, Bu. Saya ingin bertanya, Silakan. mengapa banyak wanita yang hadir di majelis taklim dan banyak wanita katanya dalam neraka, sedangkan kaum pria sering lalai di warung-warung waktu maghrib dan waktu sholat Jumat tutup warungnya, tokonya, malah dia pulang ke rumah nggak sholat Jumat. Sedangkan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selalu. untuk wanita sangat besar perjuangannya. Jadi yang ingin saya tanya, mengapa banyak wanita yang di neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, ibu yang solehah. Ini uritu anna aktsara ahlin nari an-nisa. Nabi pernah menyebutkan bahwasanya aku diperlihatkan bahwasanya yang paling banyak di neraka adalah perempuan. Kemudian disebutkan li'annahunna yukthirna syikata wa yakfurna al-ashir. Karena perempuan itu adalah banyak ngeluh dan enggak terima kasih sama suami. Awas Bapak, jangan ketawa, habis ini giliran Anda ya. Jangan macam-macam ini. Yang punya mic saya, giliran Anda saya habisi nanti. Buru-buru ketawa ini. Ibu yang solehah, itu memang para ulama menyebut ini adalah hadis, apa istilahnya, hadis ismah, hadis penjagaan bagi perempuan. Ini kasih sayang baginda Nabi kepada perempuan, ya, agar tidak masuk wilayah ini. Sebab ya, kalau ibu ini bukan, Nabi kan nyebut banyak perempuan di neraka, tapi Nabi tidak mengatakan kamu ahli neraka, gitu loh Bu. Anda suami dulu. Apakah Nabi ngomong kamu masuk neraka? Enggak kan? Jadi tidak usah terlalu pusing dengan itu. Jadi Nabi menyebutkan bahwasanya banyak ahli neraka itu perempuan. Lalu dikasih tahu. Ditanya Nabi, kenapa kok banyak perempuan masuk neraka? Dikasih tahu sebabnya. Lah ini paling penting. Alhamdulillah dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, kecebur. Makanya terima kasih ya Rasulullah. Alhamdulillah sudah kau kasih tahu. Contohnya begini Bu. Ibu senang enggak? Bu, banyak orang kecebur kolam di sana, kepleset. Ibu jangan lewat sana. Ibu marah. Kenapa kok kamu bilang ke sana? Kalau Anda marah berarti Anda nggak paham nih. Dikasih petunjuk. Mestinya paling sering. Makanya hadis ini ada hadis kasih sayang untuk perempuan. Yang dengar pasti selamat. Yang nggak dengar tergelincir. Apalagi yang kritik hadis ini. Yang paling senang dengan hadis ini selamat. Kenapa? Yukthirnal ashir. Yukthirna syikata. Banyak ngeluh. Wa yakthurnal ashir. Nggak terima kasih. Nah, ngeluh itu macam-macam kisahnya. Ngeluh itu adalah menyiksa. Dikit-dikit nggak terima kasih. Ngeluh itu ya pokoknya bikin susah kepada suami. Sudah bagus motor kurang bagus, sudah ini kurang terus. Dan satu paket itu, yakfurul ashir. Tapi Nabi tidak menyebutkan Anda. Ibu tidak usah khawatir. Ibu ini kan paling patuh kepada suami. Ahli sur. Lembut pada suami, ahli sur. Cuman ada laki-laki ahli neraka. Ada Bu ahli-ahli neraka. Jangan dianggap perempuan tok. Yang dolim kepada istri, nggak ngasih nafkah. Kalau nggak ngasih nafkah karena dia nggak mampu karena sakit, nggak ada masalah. Zalim, Nabi menyebut dia orang gila, zalim. Siang hari dipukuli, malam digauli. Ini kan ada hari ini laki-laki bodoh. Mukul istrinya, Masya Allah. Tadi disebutkan oleh penanya yang sebelumnya, orang atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang bangkrut? Bangkrut itu apa? Enggak punya amal di akhirat. Yati yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin. Datang di hari kiamat itu katanya ahli ibadah. Suami laki-laki ahli ibadah. Ustadz, wah khusyuk ibadahnya. Puasa Senin Kemis banyak. Tapi sama istrinya, kalau ngomong celekat-celekit, kadang mukul. Nah, inilah contohnya. Bu, jangan dianggap perempuan tok yang diingetin. Memang Nabi nggak adil. Nabi juga ngingetin laki-laki biar kita selamat, Bu, bukan ibu tok.
Bukan yang diselamatkan Nabi hanya ibu-ibu dong, enggak. Tapi bapak juga diselamatkan ada. Dolim wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza. Ada laki-laki, ini laki perempuan sama sih siapa? Telah memukul si fulan, habislah pahalanya. Istri dipukul. Anda pernah coba? Ibu yang solehah, laki-laki baik itu tidak akan mukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Ibu pernah dengar pernah ngelihat laki-laki mukul istrinya? Bu, pernah ngelihat enggak laki-laki mukul istrinya? Gila enggak dia? Anda orang mana? Orang sini. Berarti yang mukul laki-laki yang ada di sini. Tobat Pak, tolong Pak. Enggak pantas laki-laki mukul istri. Mencaci enggak? Tadi kata ibu-ibu loh, ibu-ibu yang ngatur. Awas, enggak begitu. Zalim Anda enggak boleh. Laki-laki hebat enggak akan melakukan itu. Nanti ibu, bapak kalau memang kesel banget sama istri Pak, spesial 4 mata dengan saya, Buya punya tip bagaimana naklukkan istri. Dan ibu-ibu nanti, Buya punya kajian khusus ibu-ibu nanti Bu. Saya punya tip bagaimana naklukkan suami. Gampang sih, naklukkan suami itu gampang. Yuk. Ya, jangan bantah, jangan. Pokoknya indah deh nanti tipnya. Saya kasih kabar. Nantilah. Jadi nggak begitu ya. Jadi ibu, itu adalah jawaban dari ibu. Karena kadang-kadang baca hadis ini langsung kebayang dia di neraka. Ya kalau Anda memang kurang ajar sama suami ya neraka. Karena suamimu adalah harus kau utamakan dari siapapun dari bangsa manusia. Imammu yang ada di rumahmu. Imammu yang ada di rumahmu muliakan suamimu. Yang tidak bisa muliakan imamnya rendah dia. Tapi seorang imam harus ngerti dong. Dia ngayomi. Suami nggak pernah ngayomi istrinya nggak benar dia. Baik, ini adalah tentang pertanyaan ibu. Jangan dianggap yang diingatkan oleh Rasulullah yang dikasih petunjuk hanya perempuan. Enggak, Nabi adil. Laki-laki juga diingatkan. Banyak riwayat tentang laki-laki. Sampai imam adil itu laki-laki. Yang tidak adil imam fajir laki-laki. Banyak imam laki-laki. Banyak Bu. Jadi kalau baca hadis jangan pakai marah. Berarti jangan-jangan kita malah neraka marah hadis. Ada satu hadis Nabi. Banyak hadis-hadis kalau membacanya kita dengan prasangka buruk kepada Nabi itu bahaya sekali. Nabi itu sayang dengan kita. Bahkan kalau kita perhatikan itu kasih sayang pada perempuan. Ada lagi satu hadis coba. Ini kaum liberal, wanita-wanita yang feminis dan sebagainya. Itu suka mencaci Nabi hadis. Ada satu hadis. Jika ada seorang laki-laki. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyi. Jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang. Kemudian sang istri kok nggak mau. Lalu sang suami bata ghadbanan, malam itu marah. Apa kata Nabi? La'anathul malaikatu hatta tusbih. Malaikat mengutuk perempuan tersebut sampai pagi. Saya dengar tulisan, saya membaca tulisan satu perempuan. Urusan beginian aja pakai malaikat. Dikit-dikit main kutuk. Yang ngomong perempuan. Ajib. Saya kira dia perempuan paling bodoh. Kenapa? Justru saya menganggap hadis ini hadis yang paling indah untuk perempuan. Waktu saya jadi guru cinta, saya kadang jadi guru fikih, guru tasawuf, kadang guru cinta. Di saat saya bicara guru cinta, saya memahami hadis ini, hadis yang paling indah untuk perempuan. Coba Anda amati para bapak-bapak, ibu-ibu. Jika seorang wanita diajak suaminya kemana? Bukan ke atas ke laut, nawan ombak. Bukan ke atas gunung, tapi kemana? Ke atas ranjang tempat yang paling indah. Coba, bukan suruh mikul beban berat di pundaknya. Di atas ranjang. Coba, ke atas ranjang, tempat paling indah kan? Lah kok nggak mau? Malaikat mengutuk. Lah ini kok marah perempuan? Ini ada menemukan. Justru ini adalah hadis paling indah untuk perempuan. Suruh di atas ranjang dandan yang cantik. Cuman saya mengamati ada hadis begini. Kok begini ya bunyi hadis ya? Cuman kami mengamati sambil melihat kejadian, Bu. Di alam nyata ini. Perempuan diajak ke atas ranjang. Kemudian menolak. Lalu Nabi kenapa malaikat mengutuk sampai pagi. Cuman setelah itu kita amati Bu, sesuai dengan problematika umat itu Bu, ternyata memang banyak wanita itu, mohon maaf, bukan Anda. Wanita itu kalau diajak oleh suaminya, itu suka ogah-ogahan.
yang alasannya mau nidurin anak, mau ngangetin sayur, nutup pintu lama-lama, dan seterusnya. Ini banyak perempuan seperti itu. Kalau suaminya punya hajat, banyak alasan dia. Nidurin anak lama-lama. Masak nasi lama-lama. Padahal ini adalah keindahan perempuan. Cuman betul ini. Ternyata yang diajarkan Nabi indah semuanya. Bayangkan hidup indah suami menghargai istri. Maka kalau seandainya Anda menginginkan istri Anda harus tahu diri dong. Dia capek seharian kerja Anda paksa. Anda harus sabar sedikit dong. Agar lebih indah setelah dengan kesabaran. Istri lagi demam Anda paksa juga nggak boleh. Nah ini semuanya kan keindahan yang harus diajarkan. Baik, ini adalah masalah yang pertama tadi. Panjang kisahnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.